إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Jauh-jauh hari, sejak lebih 1400 tahun yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita satu kondisi, satu keadaan yang sangat berbahaya, dan sekaligus beliau telah memberi kepada kita jalan dan cara untuk menghadapi situasi dan kondisi itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'malis salihah." Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal saleh. Fitanan ka qita'il lailil mudlim. Nanti akan ada masa, akan ada keadaan di mana kita menghadapi demikian banyak fitnah yang berarti cobaan, yang berarti godaan, yang berarti keadaan yang bisa menggiring kita untuk jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam lanjutan hadis itu dikatakan, fitnah, godaan, cobaan datang bagaikan qita'il lailil mudlim, ka qita'il lailil mudlim, penggalan mata, penggalan malam yang hitam, gelap dan gulita. Keadaan gelap itu mengakibatkan apa? Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Seorang bisa saja berada di pagi hari dalam keadaan beriman dan dia kufur
di sore harinya. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menggambarkan keadaan kufur itu dengan apa? Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sesuatu dari dunia ini. Bisa dengan harta benda, bisa dengan popularitas, bisa dengan apa saja. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada hari ini manusia banyak yang telah keluar dari fitrahnya. Seharusnya laki-laki cenderung kepada perempuan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan indah dalam pandangan manusia kecenderungan syahwati kepada wanita. Namun sebagian orang bahkan dengan gerakan yang terstruktur mengajak manusia keluar daripada kecenderungan ini. Lelaki tertarik kepada sesama jenisnya. Fitnah. Setelah sebelumnya ketertarikan kepada perempuan bagi kaum lelaki telah dimainkan dengan sangat licin dan sangat licik oleh iblis la'natullah alaih dan para tentaranya minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia, menggelitik hati terutama para pemuda sehingga mereka tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Yang terpenting adalah pemuasan hawa nafsu. Kecenderungan syahwati ini baik kepada lawan jenis, bahkan sekarang dengan kepada sesama jenis, dipermainkan dengan sangat licin, sangat licik oleh syaitan dan para pendukungnya dari kalangan jin dan manusia. Fitnah bahkan juga menimpa orang-orang yang secara lahiriah adalah orang-orang soleh, adalah orang-orang yang mau taat kepada Allah, bahkan mau menegakkan agama Allah. Kalau syaitan menggoda manusia dari sisi syahwat, maka dia pun menggoda manusia dari sisi syubhat. Orang-orang yang soleh ini, yang mau berbuat baik, yang mau menegakkan agama Allah, digoda dan dipalingkan oleh Allah cara pandangnya, pola pikirnya dengan informasi-informasi yang menyesatkan, sehingga bukannya menegakkan agama Allah, tetapi justru meruntuhkan dakwah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan berbagai perkara muhdatsat dari sisi amaliyah, dari sisi pelaksanaan ibadah, maupun dari pola pikir bagaimana caranya berdakwah, bagaimana caranya menegakkan agama Allah. Sehingga timbullah satu kelompok pada satu sisi yang cenderung untuk memudah-mudahkan demi tujuan-tujuan politik, menghalalkan berbagai cara, menghalalkan yang diharamkan, tindakan permisif kata orang. Pada sisi yang lain, pada kutub yang lain, ada sikap tasyaddud, ada sikap yang sangat keras
Bahkan lantaran kerasnya sampai ada yang menghalalkan apa yang diharamkan lagi. Darah, subhanallah. Jiwa, salah satu maqasidus syariah, salah satu maksud diturunkannya syariat ini. Al-Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-Muwafaqat mengatakan, innama unzilatis syara'i limasalihil ibad fil ajili wal ajil. Hanyalah diturunkan syariat itu untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Para ulama kita menyebutkan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah bahwa ada beberapa perkara yang dijaga dengan diturunkannya syariat. Pertama dijaga adalah din, agama, hubungan kita dengan Allah, ibadah. Yang kedua adalah nyawa, nafs. Tidak bisa serta-merta dengan pandangan yang keliru kita menghalalkan untuk menumpahkan darah manusia hanya karena berbeda paham dengan kita, hanya karena berbeda kelompok dengan kita. Bahkan tidak serta-merta seseorang berbeda agama dengan kita lantas halal darahnya. Inilah perlunya fiqhul jihad. Inilah perlunya fikih di dalam agama ini. Kita membaca kitab-kitab para ulama kita, orang kafir sekalipun tidak serta-merta langsung halal darahnya. Ada kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Maka orang yang memerangi kaum muslimin tidak ada kata lain kecuali lawan. Orang yang mengusir kaum muslimin dari kampung halamannya tidak ada kata lain, perangi, lawan. Ya. Tetapi ada jenis orang kafir yang lain, namanya kafir dhimmi. Mereka mempunyai dhimmah di atas tanggung jawab kaum muslimin. Mereka menyerahkan keamanannya kepada kaum muslimin. Mereka memberikan jizyah sejumlah harta untuk jaminan keamanan kepada pemerintahan kaum muslimin. Mereka ini wajib untuk dilindungi selama mereka tidak macam-macam. Ada yang namanya kafir mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Tidak boleh mereka dibunuh, diambil hartanya, atau diapa-apakan selama mereka tidak menyimpang dan mengingkari perjanjian. Ada yang namanya kafir musta'man, adalah orang yang mendapatkan jaminan keamanan dari kaum muslimin. Bahkan dalam kondisi perang, Al-Quran mengatakan kepada kita, wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Kalau datang seorang musyrik, ini artinya perang, Pak, meminta perlindungan kepada kalian, maka berilah perlindungan agar dia sempat mendengarkan kalamullah. Kemudian setelah itu antar sampai ke tempat yang aman. Ini dilaksanakan kode etik perang dalam Islam ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan para khulafa, para muluk kaum muslimin dalam lembaran-lembaran sejarah yang tertulis dengan tinta emas. Pasca peperangan yang sangat monumental antara kaum muslimin yang pada saat itu dipimpin oleh Bani Saljuk As-Salajiqah, Sultan Malik Shah, dalam peperangan yang menjadi awal daripada perang salib disebut dengan Ma'arakatu Maladikirt, peperangan Maladikirt. Raja Romawi pada saat itu kalah, dan bahkan lukisan-lukisan dalam sejarah mereka menggambarkan bagaimana dia memelas-melas kepada Sultan Malik Shah. Maka kemudian dia dilindungi. Bukan sekedar dilindungi, bahkan diantar sampai ke perbatasan negaranya, di mana dia akhirnya dibunuh oleh bangsanya sendiri.
Ya, inilah contoh teladan bagaimana Islam ketika berkuasa. Bagaimana Palestina, bagaimana Al-Aqsa. Kita tidak usahlah bicara lagi dalam tataran normatif. Bagaimana Al-Quran dan Sunnah, sudah jelas. Sekarang bagaimana pelaksanaannya di dalam sejarah. Ketika orang-orang Nasrani menduduki Palestina, menduduki Al-Aqsa, Al-Quds, darah mengalir sampai ke selokan-selokan. Pembunuhan dilakukan dengan cara yang hampir tidak masuk akal. Tidak bisa dibayangkan dalam jiwa seorang yang masih memiliki 1 mili peri kemanusiaan. Orang diambil, diangkat ke tempat yang paling tinggi, kemudian dilempar saja langsung ke bawah. Disembelih di hadapan keluarganya sendiri. 90 tahun kemudian, setelah tidak berkumandang azan di Al-Aqsa, ya sekitar 90 tahun, datanglah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Al-Aqsa. Apakah ada darah yang tertumpah dalam kezaliman? Tidak ada, walaupun setitik pun. Ya, itulah Islam rahmatan lil alamin. Islam yang tegas, Islam yang jelas, tapi Islam yang penuh dengan ulas asih. Maka ketika fitnah pada hari ini datang mengantarkan pikiran kepada sebagian pemuda-pemuda muslim yang bersemangat untuk menegakkan agama Allah, lantas kemudian mereka sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang keliru, kesimpulan-kesimpulan yang salah tentang jihad dan penerapannya, maka ini adalah merupakan musibah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitnah bisa membuat orang bersaudara menjadi bertikai. Fitnah harta bisa membuat orang yang saling mencintai saling berperang. Tadi kita sudah sebutkan fitnah wanita, bahkan ditambah fitnah sesama jenis, naudzubillah. Demikian banyak yang kalau kita gambarkan dalam kesempatan khutbah yang singkat ini mungkin tidak akan cukup. Bagaimana sekarang fitnah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanda generasi muda, bahkan anak-anak kita, dengan perkembangan yang boleh saya katakan revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Hanya dengan 1 jari, perhatikan, hanya dengan 1 jari kita bisa berseluncur mulai dari Cilalang sampai Chicago. Kita bisa menerawang apa yang ada di Sabang, Merauke dan Maroko. Subhanallah. Kita bisa lihat pagar rumahnya orang. Kita bisa lihat apa yang ada di ruang tamunya. Bahkan kita bisa melihat apa yang ada di dapurnya. Bahkan, naudzubillah, orang bisa melihat apa yang ada di balik dinding-dinding manusia. Apa yang seharusnya tidak dilihat, hanya dengan menindis beberapa kali kita bisa melihatnya, naudzubillah. Dan ini terjadi bukan hanya kepada anak muda, bahkan kepada orang tua. Bukan hanya kepada orang tua, juga kepada anak muda dan anak-anak. Allahul musta'an. Fitnah pornografi merajalela. Bahkan Indonesia dikatakan sebagai negara yang paling banyak membelanjakan penduduknya dana untuk pornografi. Bahkan Menteri Sosial kita beberapa waktu yang lalu mengatakan kita darurat pornografi. Tahukah kita, jamaah sekalian, apa yang terjadi ketika satu negeri sudah terjangkit pornografi? Akan lahir generasi yang lemah. Mungkin fisiknya kuat, mungkin bisa berpikir dalam tataran tertentu, tapi dia tidak akan memiliki ketahanan mental yang kuat untuk memilih tindakan-tindakan yang sesuai dengan etika, yang sesuai dengan patron-patron kehidupan bersama dalam masyarakat. Salah satu sebabnya adalah karena kerusakan permanen pada otaknya karena kecanduan pornografi.
hormon dopamin yang mengalir dengan demikian deras ketika seorang menikmati tayangan pornografi akan membanjiri bagian depan otak, ya. Orang kedokteran mengatakan prefrontal cortex. Inilah bagian otak yang sesungguhnya membuat manusia memiliki wisdom, kebijaksanaan untuk memilih tindakannya, ini yang tepat dan ini yang tidak tepat. Pertimbangan etika, pertimbangan apa, menjadi tidak ada. Nah, apakah kita membiarkan saja ini terjadi di hadapan kita, di depan mata kita? Tidak. Kita harus lawan semua ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali shalihah." Bersegeralah kita melakukan amal saleh. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa amal saleh yang bisa kita kerjakan sekarang? Sekarang kita bisa mengaji. Mengajilah. Jangan tunda sampai besok. Hari ini saya punya kesempatan menyelesaikan tadarrus membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Selesaikan. Hari ini saya bisa bersedekah, bersedekah. Hari ini saya bisa bersilaturahim, saya bersilaturahim. Hari ini saya bisa mengantar orang pergi pengajian, pergi pengajian. Hari ini saya bisa membelikan buku untuk beberapa orang agar pikirannya tidak menyimpang dari agama ini. Belikan saat ini. Hari ini saya bisa pergi untuk belajar. Hari ini saya bisa pergi untuk menuntut ilmu. Laksanakan hari ini. Hari ini ada persoalan yang saya harus tanyakan kepada ulama. Tanyakan hari ini. Jangan tunda sampai besok. Kerjakan apa yang bisa kita lakukan dari kebaikan-kebaikan itu, yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Al-hadzu, ya, karunia Allah berupa al-hadz adalah kesempatan plus kesiapan. Banyak sekali kesempatan dalam kehidupan kita ini untuk meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah. Namun sayang, kita tidak memiliki kesiapan untuk mengambil kesempatan itu. Setiap malam Allah turun ke langit dunia dan berkata, siapa yang mau berdoa aku akan kabulkan. Siapa yang mau minta aku akan berikan. Siapa yang mau minta ampun aku ampuni. Tapi apakah ada di antara kita yang menunggu saat-saat turunnya Allah itu? Iya. Yang dengan penuh debar, seperti ketika orang menunggu pertandingan sepak bola, ya, dua kesebelasan yang dinantikan sudah mau berhadapan, ya. Ada sensasi tertentu. Bukan dilarang nonton sepak bola, tetapi apakah sensasi yang kita rasakan ketika menunggu turunnya Allah dengan segala keutamaannya itu, ya, ada rada-rada mirip dengan sesuatu yang lain yang kita tunggu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pandanglah wajah anak-anak kita hari ini. Kalau pulang ke rumah, pandang wajah anak-anak kita. Kalau dia tidur, usap kepalanya dan pandang baik-baik wajahnya. Insya Allah mereka inilah yang akan menjadi generasi penerus kita, yang mungkin berada di mimbar ini 10, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Barangkali seorang di antara mereka yang akan mengisi sudut di sana, sudut di situ. Mungkin sebagian di antara mereka akan menjadi dai, akan menjadi tonggak-tonggak perubahan bagi umat ini. Tetapi tanggung jawab ada pada kita. Tetapi persiapan ada pada kita. Akankah kita persiapkan mereka dengan keteledoran-keteledoran kita? Akankah kita persiapkan mereka dengan kelalaian-kelalaian kita? Akankah kita persiapkan mereka hanya dengan seadanya saja? Persoalan yang kita hadapi persoalan besar, fitnah dengan berbagai macam bentuknya. Perlu orang-orang besar untuk menghadapi itu. Dan itu dimulai dengan program besar yang harus kita buktikan saat ini, hari ini, di tempat ini.
Ini adalah waktu untuk kita bekerja keras. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sidqun niyah, jujurnya kita berniat kepada Allah. Allah tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita. Allah tahu apa yang mengalir dalam memori otak kita. Allah tahu apa yang kita mau katakan dan apa yang kita mau lakukan. Maka kejujuran niat akan membawa kita kepada taufik Allah. Allah buktikan kejujuran niat orang-orang yang beriman. Betapa banyak kondisi yang sulit, tetapi dengan sidqun niyah akan membuat keadaan menjadi berubah dengan taufik Allah. Nuruddin Az-Zanki hanya dengan pasukan yang tidak sebanding, ketika dia berada di Mesir, hendak menghalau pasukan salib dari salah satu kota di Mesir. Orang-orang telah mengatakan, kita pulang saja, biarlah kita berlindung di benteng-benteng kita yang kuat. Nanti mereka lemah, lantas kita serang. Nuruddin Az-Zanki menepi sejenak. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Rabbi, la tansur Mahmudan, unsur dinak. Ya Allah, jangan tolong Mahmud. Siapa Mahmud ini? Tolong agamamu. Innama ana kalb, dia bilang. Saya ini hanya anjing saja. Subhanallah. Lantaran rendahkan diri di hadapan Allah, mungkin dengan mubalaghah yang seperti itu. Kita tidak bahas apakah boleh seperti itu atau tidak, berdoa seperti itu atau tidak. Tapi kita melihat substansi sidqun niyah dari seorang Nuruddin Az-Zanki, hingga Allah memenangkan dia dalam pertempuran itu. Banyak lagi, bahkan ketika kita membaca sejarah, mengkaji sejarah perjalanan perjuangan Islam ini, subhanallah, saat-saat yang sulit, saat-saat tidak bisa makan, saat-saat terkepung, digambarkan bahkan di dalam Al-Quran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zulzilu zilzalan syadida, digoyangkan, digoncangkan dengan goncangan yang segoncang-goncangnya. Pada waktu perang Ahzab, dari dalam orang-orang munafik dan Yahudi siap menikam, menusuk dari belakang, menggunting dalam lipatan. Dari depan sekelilingnya datang orang-orang kufar Quraisy yang telah berkonspirasi dengan suku-suku yang ada sekitarnya. Sangat genting keadaan. Makanan, logistik menjadi sangat kurang. Ya, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikat batu di perutnya 2, sebagaimana sahabatnya cuma mengikat batu 1 di perutnya. Pernahkah kita lapar sehingga kita perlu mengikat batu di perut kita? Tapi lihatlah optimisme yang ada pada seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlandaskan wahyu Allah. Ketika dia pukul batu yang menghalangi penggalian parit di kota Madinah, terpercik bunga api. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya lihat istana-istana kerajaan Roma, terpercik bunga api. Saya lihat istana-istana kerajaan Persia. Ada optimisme berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus kita bangun, jamaah sekalian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan berbagai fitnah, dengan berbagai cobaan, berbagai godaan, kita masih punya iman, insya Allah. Kita masih punya Islam. Kita masih punya semangat untuk menegakkan agama kita yang mulia ini.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.